Pernahkah Anda bertanya, mengapa para leluhur Jawa mampu berdiri tegak di tengah badai zaman, seolah memiliki mata batin yang melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak? Di saat dunia modern sibuk mengejar kecepatan, mereka justru melambat. Di saat manusia hari ini takut pada kesunyian, mereka mencarinya. Dan di dalam sunyi itulah tersembunyi sebuah laku yang disebut tirakat. Tirakat bukan sekadar puasa atau menahan diri dari kenikmatan dunia. Ia adalah jalan sunyi yang ditempuh untuk menembus lapisan terdalam diri. Ilmu Jawa kuno memandang manusia bukan hanya sebagai tubuh dan pikiran, tetapi sebagai jagat kecil yang memantulkan jagat besar. Apa yang terjadi di dalam diri bergetar hingga ke semesta. Namun, pengetahuan ini perlahan terlupakan, tertutup debu modernitas dan salah paham yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak yang mengira tirakat identik dengan kesaktian atau kekuatan gaib semata. Sebagian lagi menganggapnya kuno dan tidak relevan. Padahal, di balik laku yang tampak sederhana, tersembunyi teknologi batin yang sangat halus. Sebuah metode transformasi diri yang telah ditempa oleh waktu, diwariskan melalui simbol, tembang, dan wejangan para leluhur. Dalam video ini, kita akan menguak kembali makna sejati tirakat dan ilmu Jawa kuno yang terlupakan. Kita akan menelusuri akar sejarah dan filsafatnya, memahami struktur batin yang menjadi fondasinya, serta membedah praktek praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Anda akan melihat bahwa tirakat bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menata pusat diri agar dunia tidak lagi menguasai Anda. Bersiaplah untuk memasuki lorong sunyi kebijaksanaan Jawa. Apa yang akan Anda dengar mungkin menantang keyakinan lama Anda. Namun, jika Anda berani membuka diri, tirakat bukan hanya cerita masa lalu. Ia bisa menjadi kunci untuk membangkitkan kesadaran yang selama ini tertidur di dalam diri Anda. Untuk memahami tirakat, kita harus kembali ke tanah tempat ia berakar. Dalam kosmologi Jawa kuno, manusia dipandang sebagai pertemuan antara jagat alit lan jagat ageng. Jagat alit iku diri manusia, sementara jagat ageng adalah semesta raya. Prinsip iki ora lahir dari ruang kosong. Ia terjalin dari pengaruh spiritual Nusantara asli, ajaran Hindu Buddha, serta nilai tasawuf yang kemudian menyatu secara halus dalam kebudayaan Jawa. Dalam naskah seperti Serat Wedatomo lan Serat Wulangreh, kita menemukan ajaran tentang laku prihatin, pengendalian diri, serta pentingnya menundukkan hawa nafsu. Para pujangga keraton tidak sekedar menulis sastra indah, mereka menyandikan metode transformasi batin dalam bentuk tembang lan petuah. Tirakat menjadi jalan untuk mengasah rasa, karena dalam pandangan Jawa, rasa lebih tinggi dari sekedar logika. Sosok seperti Rangga Warsita sering dianggap sebagai peramal zaman, tetapi sesungguhnya ia adalah pengamat siklus kesadaran manusia. Dalam karya-karyane, ia menggambarkan zaman edan, masa ketika manusia kehilangan pusat batinnya. Tirakat ditawarkan bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai cara bertahan di tengah kekacauan moral dan spiritual. Pengaruh tasawuf juga memperkaya konsep tirakat. Ajaran tentang penyucian diri, tentang perjalanan dari nafsu amarah menuju nafsu mutmainah, menemukan resonansinya dalam laku Topo Jawa. Namun berbeda dengan asketisme yang keras dan ekstrim, tirakat Jawa cenderung halus dan simbolik. Ia bisa berupa puasa, mengurangi tidur, membatasi bicara, atau bahkan sekedar menjaga kejujuran batin secara konsisten. Dalam struktur masyarakat tradisional, tirakat bukan praktek individual semata. Rojo, empu, hingga rakyat biasa mengenal lagu ini.
Seorang calon pemimpin menjalani tirakat sebelum menerima amanah, bukan untuk memperoleh kekuasaan magis, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan kehendak kosmis. Dalam konsep manunggaling kawula lan Gusti, persatuan hamba dengan yang ilahi, tirakat menjadi jembatan antara ego manusia lan kehendak yang lebih tinggi. Ilmu Jawa kuno melihat bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari dominasi luar, melainkan dari penaklukan diri. Seorang yang mampu menahan lapar bukan sedang menyiksa tubuhnya, tetapi sedang membuktikan bahwa ia tidak diperbudak oleh keinginan. Seorang yang mampu diam di tengah provokasi bukan lemah, tetapi sedang membangun pusat gravitasi batinnya. Sayangnya, ketika modernitas datang dengan janji instan dan serba cepat, tirakat dianggap tidak praktis. Padahal justru di era inilah lagu tersebut menjadi relevan. Dunia yang bising menuntut manusia memiliki ruang sunyi. Dunia yang penuh distraksi menuntut disiplin batin. Tirakat dalam konteks sejarah bukan sekedar ritual tradisional, ia adalah sistem pengembangan kesadaran yang telah teruji lintas abad. Dan untuk benar-benar memahaminya, kita harus masuk lebih dalam ke struktur batin yang menjadi fondasinya. Tirakat sering disalahpahami sebagai tindakan menahan diri secara fisik semata. Padahal inti terdalamnya bukan pada lapar, kurang tidur, atau menyepi. Intinya terletak pada penataan pusat kesadaran. Dalam ilmu Jawa kuno, manusia dipandang memiliki lapisan batin yang bertingkat. Ada raga, ada cipta, ada rasa, dan ada karsa. Tirakat adalah proses menyelaraskan keempatnya agar tidak berjalan saling bertentangan. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah kerajaan. Tubuh adalah wilayahnya. Pikiran adalah para menteri yang sibuk berdebat. Nafsu adalah pasukan yang sering bertindak tanpa perintah. Namun siapakah rajanya? Jika raja tertidur, kerajaan kacau. Jika raja lemah, pasukan liar. Tirakat adalah cara membangunkan sang raja, yaitu kesadaran inti yang mampu mengarahkan semuanya. Dalam praktiknya, tirakat dimulai dari pengendalian yang paling nyata, yaitu tubuh. Puasa adalah simbol paling dikenal. Namun puasa dalam laku Jawa bukan sekadar menahan makan dan minum. Ia adalah latihan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tubuh mungkin membutuhkan makanan, namun pikiran sering menginginkan lebih dari sekadar cukup. Ketika seseorang mampu berkata cukup, disitulah kekuatan mulai tumbuh. Setelah tubuh, tahap berikutnya adalah pengendalian ucapan. Dalam tradisi Jawa dikenal laku topo bisu, menahan diri dari berbicara dalam periode tertentu. Mengapa bicara menjadi fokus? Karena kata-kata adalah perpanjangan pikiran. Dengan membatasi ucapan, seseorang mulai menyadari betapa sering ia berbicara tanpa kesadaran. Dalam diam, kita mulai mendengar gema batin sendiri. Lapisan berikutnya adalah pengendalian pikiran. Ini jauh lebih sulit. Pikiran tidak pernah berhenti bergerak. Ia seperti kuda liar yang terus berlari dari satu keinginan ke keinginan lain. Tirakat mengajarkan untuk tidak serta-merta mengikuti setiap lintasan pikiran. Bukan dengan melawannya secara kasar, tetapi dengan menyaksikannya. Seperti duduk di tepi sungai dan melihat arus mengalir tanpa harus terjun ke dalamnya. Dalam ilmu Jawa kuno, kesadaran ini disebut eling. Eling bukan sekadar ingat secara mental, tetapi kesadaran penuh akan posisi diri di hadapan Yang Maha Kuasa dan di tengah kehidupan. Orang yang eling tidak mudah terseret emosi. Ia sadar bahwa setiap dorongan adalah ujian kecil
untuk melihat siapa yang memegang kendali. Tirakat juga berfungsi sebagai proses pemurnian energi batin. Dalam kepercayaan Jawa, setiap tindakan, pikiran, dan niat meninggalkan jejak halus dalam diri. Jika jejak ini dibiarkan menumpuk tanpa kesadaran, batin menjadi keruh. Tirakat bekerja seperti penyaringan air. Ia mengendapkan kotoran, membuat kesadaran menjadi jernih. Namun penting untuk dipahami bahwa tirakat bukan tentang menyiksa diri. Ia bukan perlombaan siapa yang paling keras menahan diri. Jika dilakukan dengan ambisi untuk terlihat sakti atau unggul, maka inti tirakat justru hilang. Laku ini menuntut ketulusan. Ia adalah dialog sunyi antara manusia dan dirinya sendiri. Pada tahap awal ini, tirakat membentuk fondasi. Ia melatih disiplin, kesadaran, dan pengendalian dasar. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Ada dimensi yang lebih dalam di mana tirakat tidak lagi terasa sebagai pengetangan, melainkan sebagai pembebasan. Ketika seseorang telah melewati tahap pengendalian tubuh lan pikiran, tirakat mulai memasuki wilayah sing lebih alus. Pada titik iki, laku tidak lagi terasa sebagai usaha keras menahan diri, melainkan sebagai proses peluruan ego. Disinilah banyak orang berhenti karena yang dihadapi bukan lagi rasa lapar atau kantuk, melainkan bayangan diri sendiri. Dalam ilmu Jawa kuno dikenal istilah sedulur papat limo pancer. 4 saudara melambangkan unsur-unsur pembentuk diri, sementara pancer adalah pusat kesadaran. Tirakat pada tahap ini adalah upaya menempatkan pancer sebagai pemimpin sejati. Selama hidup, manusia sering dikendalikan oleh salah satu unsur, kadang oleh amarah, kadang oleh ambisi, kadang oleh ketakutan. Ketika pancer lemah, hidup terasa seperti ditarik ke berbagai arah. Proses tirakat sing mendalam gawe seseorang wani ningali sisi gelap dhewe. Bukan untuk membencinya, tetapi untuk memahaminya. Seperti memasuki ruangan gelap dengan membawa pelita. Bayangan memang ada, tetapi cahaya membuatnya tidak lagi menakutkan. Inilah makna sejati laku prihatin. Bukan sekadar prihatin secara fisik, tetapi kejujuran radikal terhadap isi batin. Pada tahap iki pula muncul paradoks. Semakin seseorang melepaskan keinginan untuk berkuasa, justru semakin kuat pengaruh batinnya. Semakin ia tidak mengejar pengakuan, semakin dalam wibawanya. Inilah yang sering disalahartikan sebagai kesaktian. Dalam pandangan Jawa, kesaktian bukanlah kemampuan memamerkan kekuatan, tetapi kemampuan menenangkan gejolak diri dan lingkungan. Ono pula dimensi manunggaling kawula lan Gusti sing sering disalahpahami secara mistis semata. Persatuan ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan kesadaran bahwa kehendak pribadi telah selaras dengan kehendak ilahi. Dalam kondisi ini, keputusan yang diambil terasa jernih dan tidak diliputi kegelisahan. Tirakat menjadi jembatan menuju keselarasan tersebut. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada fase kering ketika tirakat terasa hambar dan tidak menghasilkan opo-opo. Ono fase gudaan ketika justru muncul kesempatan duniawi sing nguji integritas. Disinilah banyak laku berhenti. Tirakat bukan tentang pengalaman spektakuler, melainkan konsistensi dalam sunyi. Ilmu Jawa kuno juga ngingetake bahaya kesombongan spiritual. Seseorang sing merasa dirine lebih suci karena tirakat telah terjebak dalam ilusi baru. Ego hanya berganti pakaian, jadi ego duniawi, jadi ego rohani. Karena itu, para leluhur menekankan andap asor, kerendahan hati. Semakin tinggi laku, semakin rendah hati sikape.
Podo akhire, tirakat sing matang melahirkan kejernihan rasa. Rasa inilah kompas batin. Ia bukan emosi sesaat, tetapi intuisi sing telah disucikan. Orang sing sampai podo tahap iki tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan. Ia seperti gunung sing meneng namun kokoh. Inilah dimensi terdalam tirakat. Ia bukan ritual kosong, bukan pula sekadar warisan budaya. Ia adalah proses transformasi sing alan-alan geser pusat kehidupan dari ego menuju kesadaran sing lebih luas. Setelah memahami kedalaman tirakat, pertanyaan terpenting adalah ini. Bagaimana kita menerapkannya di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi? Apakah tirakat harus dilakukan di gunung, di tempat sunyi, jauh dari keramaian? Jawabannya tidak selalu. Tirakat sejati bukan soal tempat, tetapi soal kesadaran. Langkah pertama adalah memulai dari yang sederhana namun konsisten. Anda dapat melatih tirakat melalui pengendalian konsumsi. Bukan hanya makanan, tetapi juga informasi. Di era digital, pikiran kita terus dibanjiri berita, opini, dan hiburan tanpa henti. Cobalah 1 hari dalam seminggu membatasi akses media sosial. Rasakan bagaimana pikiran mulai melambat. Ini adalah bentuk puasa modern. Langkah kedua adalah melatih topo bisu dalam bentuk yang relevan. Anda tidak harus diam total, tetapi Anda bisa melatih diri untuk tidak bereaksi spontan terhadap setiap provokasi. Saat muncul dorongan untuk membalas komentar atau menyela pembicaraan, tahan sejenak, tarik nafas. Biarkan kesadaran mengambil alih sebelum kata-kata keluar. Dalam momen kecil inilah tirakat bekerja. Langkah ketiga adalah melatih eling dalam aktivitas harian. Saat makan, benar-benar sadari prosesnya. Saat bekerja, fokuslah tanpa membiarkan pikiran meloncat ke masa lalu atau masa depan. Kesadaran penuh ini memperkuat pancer, pusat diri Anda. Sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan bahwa hidup tidak lagi dikendalikan oleh impuls. Tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi. Pada awalnya, tirakat terasa berat karena kita terbiasa mengikuti keinginan tanpa perlawanan. Akan muncul rasa bosan, bahkan keraguan. Disinilah pentingnya niat yang jernih. Jangan memulai tirakat untuk pamer spiritualitas atau mencari pengalaman luar biasa. Mulailah karena Anda ingin mengenal diri lebih dalam. Jika muncul fase kering, tetaplah berjalan. Tidak semua perubahan terasa dramatis. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam diam, transformasi batin sering tidak terlihat. Namun, ia memperkuat fondasi kehidupan Anda. Tirakat juga perlu diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Jangan memaksakan diri hingga merusak kesehatan. Ilmu Jawa kuno menekankan harmoni, bukan ekstremitas. Jika tubuh sakit karena laku yang berlebihan, berarti ada ketidakseimbangan. Tirakat adalah tentang penguasaan diri, bukan penghancuran diri. Seiring waktu, Anda akan merasakan perubahan halus, emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih, kebutuhan untuk diakui berkurang. Dari luar, hidup mungkin terlihat sama, namun di dalam, pusat gravitasi telah bergeser. Anda tidak lagi mudah terguncang oleh situasi. Inilah manfaat praktis tirakat. Ia bukan sekadar jalan spiritual, tetapi fondasi kekuatan mental dan emosional. Di dunia yang penuh ketidakpastian, tirakat menjadi jangkar datin yang menjaga Anda tetap utuh. Kita telah menelusuri tirakat bukan sebagai mitos, bukan sebagai praktek kuno yang usang, tetapi sebagai jalan sunyi yang menyimpan teknologi batin luar biasa.
Dari akar sejarahnya dalam naskah dan wejangan leluhur, hingga struktur kesadaran yang membentuk raga, cipta, rasa, dan karsa, tirakat terbukti bukan sekadar menahan diri. Ia adalah seni menata pusat kehidupan. Kita melihat bagaimana pengendalian tubuh melatih disiplin, pengendalian ucapan menajamkan kesadaran, pengamatan pikiran membangunkan eling. Hingga pada akhirnya, ego yang semula mendominasi perlahan meluruh, memberi ruang bagi pancer untuk memimpin. Di sanalah tirakat berubah dari pengekangan menjadi pembebasan. Di tengah dunia modern yang bising, ajaran ini justru semakin relevan. Ketika manusia dikuasai distraksi, tirakat mengajarkan fokus. Ketika manusia terjebak ambisi tanpa arah, tirakat mengajarkan keselarasan. Ketika manusia mencari kekuatan di luar dirinya, tirakat mengingatkan bahwa sumber kekuatan sejati ada di dalam. Ilmu Jawa kuno tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur di balik lapisan kesibukan dan kesalahpahaman. Pertanyaannya kini bukan apakah tirakat masih relevan, tetapi apakah Anda cukup berani untuk menjalaninya. Mungkin Anda tidak perlu langsung melakukan laku besar. Mulailah dari satu bentuk pengendalian kecil hari ini. Tahan satu dorongan impulsif, sadari satu emosi sebelum bereaksi, diam sejenak sebelum berbicara. Dari langkah kecil itu, kesadaran mulai tumbuh. Pada akhirnya, tirakat bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda di mata dunia. Ia tentang kembali menjadi diri yang sejati. Diri yang tidak mudah goyah, tidak mudah terserat, dan tidak kehilangan arah. Renungkan ini. Jika Anda mampu menaklukkan diri sendiri, kekuatan apa lagi yang sebenarnya Anda butuhkan?